Hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Terlebih dahulu buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel YouTube aku. Bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu tanaman hias. Lebih tepatnya lagi namanya itu adalah melati costa, teman-teman. Melati mentomori atau kita sebut sebagai melati costa, dia itu punya nama latin Brunfelsia uniflora. Adalah salah satu spesies tumbuhan dalam keluarga Solanaceae, teman-teman. So, tumbuhan ini merupakan sebuah tumbuhan perdu. Tumbuhan ini berasal dari Amerika bagian selatan, yaitu Brazil. Nah, jadi untuk spesifikasi tanaman melati mentomori atau melati costa ini adalah memiliki daun berbentuk bundar telur, tepi daun agak berombak tinggi sekitar 3 meter, bercabang banyak dan berwarna hijau tua. Nah, teman-teman, jadi untuk melati costa ini dia itu punya beberapa ciri. Yang pertama, tumbuhan ini memiliki bunga tunggal dan berbau harum di malam hari. Terus yang kedua, melati mentomori atau melati costa ini memiliki pertumbuhan yang menarik dari warna bunganya. Pada awalnya bunga akan berwarna ungu tua, lalu menjadi warna ungu muda dan berakhir menjadi warna putih, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya tumbuhan ini dapat tumbuh dan hidup subur dengan ketinggian di bawah 1,5 meter di atas permukaan laut dan tanah pangkas. Namun buat teman-teman semuanya harus berhati-hati juga loh, karena di balik keindahannya banyak sekali tersimpan bahaya racun yang cukup mematikan. Dilansir dari berbagai sumber, ternyata melati costa selain memiliki senyawa kimia yang berpotensi baik untuk tubuh, dia itu juga mengandung alkaloid yang sangat beracun yang disebut manasin. Jadi bahayanya lagi, senyawa manasin ini terkandung pada seluruh bagian tanaman melati costa, teman-teman. Oleh karena itu, pada beberapa suku, ekstrak akar dari tanaman ini digunakan sebagai pengoles bahan racun pada anak panah, karena bisa menyebabkan gangguan motorik sampai bisa menyebabkan kematian. Nah, maka dari itu alangkah baiknya jika memang tertarik untuk membudidayakan tanaman ini, cukup dijadikan sebagai tanaman hias saja ya, teman-teman. Itu pun perlu pengawasan khusus jika memiliki hewan peliharaan atau anak kecil di rumah. Nah, jadi teman-teman, untuk perawatan pribadi saya sendiri, tanaman hias melati costa ini tidak cukup rempong ya, karena saya hanya memberikan sedikit pupuk saja, yaitu bisa dibilang 1 bulan sekali aja, dan dia itu bunganya itu tidak pernah putus, teman-teman. Ini walaupun 1-2 tetap ada bunganya. Itu yang paling saya senang, karena saya apapun jenisnya, kalau misalkan dia itu berbunga, saya tetap menanamnya karena bagus. Jadi untuk perawatannya seperti yang saya bilang tadi, selain saya memakai pupuk, saya juga merutin penyiraman 1 hari sekali, teman-teman. Kadang juga 2 hari sekali, tergantung dari media tanam, apakah dia itu masih lembab ataupun tidak. Nah, seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, untuk bagaimana cara membudidayakannya, punya 3 cara. Yang pertama bisa dengan anakannya, terus yang kedua bisa di stek ataupun dicangkok ya, teman-teman. Yang ketiga tadi apa ya? Ya, dicangkok sama di stek itu kayaknya bahasanya sama ya, teman-teman. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, bunganya itu awalnya itu ungu, lama-lama jadi ungu
muda dan akhirnya dia itu kembali menjadi warna putih dan akhirnya jatuh. Nantinya bakal mengeluarkan bunga lagi, ungu tua, ungu muda, dan putih lagi. Jadi kalau misalkan bunga ini menjadi besar ataupun kita pruning setiap waktu, kan nantinya dia itu punya dahan yang banyak. Jadi bagus banget karena satu pohon kita bisa melihat 3 warna bunga, yaitu ungu tua, ungu muda, dan juga warna putih. Jadi cantik sekali teman-teman. Nah, jadi saya awalnya itu membeli Melati Costa ini seharga sekitaran 15.000 satu batangnya, dan saya sudah merawatnya itu kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan deh kayaknya. Dan ini adalah bunga kedua teman-teman. Dan rencana saya di next video saya bakal mengajak teman-teman untuk menyetek bunga Melati Costa ini. Jadi buat teman-teman yang belum like, komen, subscribe, intinya bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman itu tahu kalau misalkan nanti saya ngupload video-video terbaru. Nah, jadi untuk penempatannya teman-teman, saya meletakkan di area yang sedikit terkena cahaya sinar matahari tapi terhindar dari yang nama hujan. Sepertinya kalau untuk hujan 1 hari 2 hari masih ketahan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk 1 minggu 10 hari itu bakal membuat bunganya itu jatuh dengan sendirinya. Jadi untuk penempatannya saya sarankan untuk teman-teman itu tempatkanlah di area teras saja yang memang terkena cahaya sinar matahari pagi dan terhindar dari yang namanya hujan. Itu bakal lebih membuat si Melati Costa ini mempunyai bunga yang cukup awet. Kalau misalkan untuk perawatan lainnya sih simple-simple aja ya, karena Melati Costa ini tergolong tanaman hias yang minim sekali perawatan. Kita hanya perlu menyiramnya rutin saja teman-teman. Jangan sampai dia kita biarkan terlalu kering, itu bisa membuat Melati Costa mati. Nah, jadi yang saya lihat selain dari bunganya yang memang punya 3 warna, saya juga melihat daunnya juga punya ciri khas teman-teman. Jadi awal keluarnya dia itu berwarna hijau muda dan pada akhirnya berwarna hijau tua. Jadi yang saya sukai pada tanaman Melati Costa ini, apabila dia itu nanti membesar, dia itu punya 2 warna daun yang cukup sangat signifikan, yaitu hijau tua dan hijau muda, dan juga mempunyai 3 warna bunga, ungu tua, ungu muda, dan juga putih teman-teman. Oke, baik, sampai di sini saja sedikit review Melati Costa tanaman hias. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.